Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,06 triliun dolar atau turun sekitar 0,84%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.794, Ethereum 1.655, BNB 306, XRP 0,38, Dogecoin 0,082, kemudian Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 1,25 dolar. So, per hari ini kita melihat market top 10 rata-rata hijau semuanya. Kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 1%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Polygon Matic dengan kenaikan 1,85% menuju 1,25 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disebutkan di sini, Tel Aviv Stock Exchange moves toward offering crypto trading. Jadi, ini adalah satu-satunya guys, public stock exchange di Israel. Sekarang mereka pengen menawarkan jasa kepada para kliennya untuk bisa trading di cryptocurrency dan juga kustodian atau jasa penyimpanan aset digital. Ya, walaupun sekarang masih belum benar-benar di launch dan mereka masih harus berhadapan dengan regulasi resistance di sana, tetapi at least mereka sudah ada niat gitu untuk bergerak ke arah tersebut. Non-banking members will act as license providers for crypto trading and custodial services should the proposal be approved. Customer funds will be placed in an omnibus account as the intermediary for crypto trading activities. Jadi kalau misal nanti proposal mereka itu diterima gitu ya, maka mereka nanti akan bisa menawarkan jasa crypto trading dan juga kustodian untuk para klien mereka. Ingat guys, ini adalah satu-satunya broker di Israel. Oke, satu-satunya stock exchange yang berada di Israel. Dan sekali lagi guys, ini menunjukkan statement yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu itu kembali terbukti guys, bahwa jika kita melihat semakin banyak institusi-institusi dan bank-bank besar mulai menawarkan jasa untuk trading cryptocurrency, investasi cryptocurrency, atau sekedar jasa untuk kustodian, artinya untuk penyimpanan aset digital, maka yang lainnya harusnya lambat laun juga akan mengikuti. Kenapa seperti itu? Logika sederhananya begini guys, kalau misalnya teman-teman punya usaha A gitu kan, kemudian ada kompetitornya namanya si B, dan teman-teman sudah menawarkan sebuah jasa yang sekarang lagi hype banget, atau mungkin sebuah produk, katakanlah lato-lato gitu, kemarin lagi hype banget. Nah, apa yang akan dilakukan oleh kompetitor kalian? Pastinya mereka akan melirik, wah dia udah ada lato-lato nih gitu kan, saya harus punya juga dong. Kalau enggak nanti banyak sekali klien saya yang kemungkinan akan pindah ke dia untuk membeli di sana. Nah, sama juga di sini gitu. Ketika sudah banyak bank-bank besar, institusi-institusi yang menawarkan jasa untuk crypto trading dan kustodian, menurut kalian apakah bank-bank lain itu tidak akan mengikuti gitu? Terlebih lagi kalau misalnya kita lihat sekarang, ya hampir semua orang itu udah mengenal yang namanya cryptocurrency gitu. Dan demand-nya dari waktu ke waktu itu semakin meningkat. Ini bisa menjadi lahan cuan baru untuk bank dan juga institusi-institusi tersebut. Dan menurut kalian, apakah mereka tidak akan melakukan hal tersebut gitu? Maka kalau misalnya teman-teman perhatikan dalam 1 tahun terakhir, hampir setiap minggu gitu guys, kita mendapatkan mulai ada bank baru, institusi baru, yang kemudian menawarkan jasa untuk crypto trading atau kustodian. Dan tidak hanya sampai di sini guys, kalau misalnya teman-teman lihat artikel lainnya, UAE Emirates to launch free zone for digital and virtual asset firms. Nah, ini teman-teman boleh koreksi saya kalau misalnya pernyataan saya salah gitu. Tapi setahu saya ini di Dubai. Anggap saja di Dubai ya, kan salah satu negara Arab, Dubai gitu. Yang mungkin sangat dikenal gitu kan, di mana kotanya yang sangat indah, sangat maju gitu. Dan kenapa banyak pengusaha besar itu pengen pindah ke Dubai? Selain karena di sana itu katanya aman banget negara kotanya gitu ya.
Kemudian juga tentunya kotanya indah banget, tempat untuk berekreasi itu juga banyak sekali. Tapi di sana mereka juga tidak perlu membayar pajak, setahu saya ya guys. Oke, jadi mereka sangat-sangat pengen gitu. Kalau sudah sukses, banyak pengusaha yang pengen pindah ke Dubai karena beberapa alasan yang tadi saya sebutkan. Dan tentunya itu dianggap sebagai ramah pengusaha gitu kan. Pengusaha-pengusaha tentunya ya sebisa mungkin pengennya nggak membayar pajak. Kenapa? Ya semakin banyak berarti penghasilan yang mereka bisa dapatkan dan simpan. Nah kali ini mereka juga negara-negara Arab mulai merasa perlu gitu ya untuk membuat sebuah stigma lagi gitu bahwa negara mereka itu sangat pro terhadap inovasi-inovasi baru. Dan kali ini mereka pengen menjadi free zone for digital and virtual asset. Ya, setahu saya ya, dan sepengetahuan saya, artinya adalah bahwa mereka pengen kasih tahu ke dunia gitu, bahwa negara kami ini pro terhadap teknologi blockchain gitu. Jadi kita di sini nggak bakalan aneh-aneh, nggak bakalan ada regulasi yang terlalu ketat. Kalau misalnya kalian mau buat project apapun di sini, boleh, terserah kalian gitu. Jadi kalian boleh melakukan eksperimen apapun gitu ya terhadap dunia blockchain, terutama mungkin cryptocurrency di negara saya gitu. Silakan. Tidak akan ada regulasi yang terlalu ketat yang mungkin bisa kita lihat di negara-negara Eropa maupun Amerika. Dan kalau misalnya kalian tertarik gitu misalnya untuk menjadi developer atau membuat project baru, silakan datang ke negara kami dan kalian bisa lakukan apapun yang kalian mau. Oke, jadi ini adalah sebuah menurut saya teknik atau strategi yang baik banget gitu. The free zone will be dedicated to digital and virtual asset service providers in emerging technologies such as metaverse, blockchain, utility token, virtual assets wallet, non-fungible tokens or NFTs, decentralized autonomous organization or DAOs, decentralized application or dApps, and other Web3 related businesses. Oke, jadi tujuan free zone-nya apa? Ya disebutkan semuanya guys, pokoknya intinya berhubungan dengan blockchain gitu ya. Metaverse lah, utility token, DAOs, NFT, dApps, itu semuanya di sini terserah kalian gitu. Mau kalian buat project apapun di sini terserah, free gitu. Oke, jadi dengan ada dua artikel yang kita baca hari ini guys, semakin menunjukkan bahwa teknologi blockchain itu akan here to stay. Artinya akan terus bertahan sampai waktu yang belum kita bisa tentukan gitu. Artinya ini sudah menjadi sebuah teknologi yang diterima dan diakui gitu guys. Bahkan sebuah negara saja, bukan cuma sebuah, tapi sudah ada negara yang kemudian menjadikan salah satu cryptocurrency Bitcoin sebagai legal tender mereka. Dan sekarang negara Arab juga udah menerapkan, atau belum sih, baru merencanakan atau menerapkan launch free zone mereka. Gitu ya. Jadi itu adalah dua berita baik untuk hari ini. Nah, sekarang lebih spesifik lah guys untuk ke Bitcoin gitu ya. Ada seseorang bernama Joe Consorti mengatakan bahwa sebenarnya kalau teman-teman mau memprediksi harga Bitcoin itu sebenarnya cukup mudah menurut dia ya. Teman-teman cukup bandingkan saja chartnya Bitcoin dengan Global Central Bank Liquidity. Oke, semakin banyak liquidity yang ada di market, ya itu biasanya berbanding lurus dengan kenaikan harga Bitcoin. Jika liquidity lagi ditarik keluar dari market, maka itu biasanya saat-saat yang menyulitkan bagi Bitcoin. Nah, jika teman-teman perhatikan chartnya, yang warna biru ini adalah liquidity central bank. Sedangkan yang orange ini adalah harga Bitcoin. Dan setiap kali kita mau lihat ada peningkatan liquidity di market, maka itu juga akan berdampak baik ke harga Bitcoin. Tetapi sebaliknya ketika liquidity lagi low atau menurun, itu biasanya Bitcoin masuk ke fase bear market. Kita lihat lagi di 2019 menjelang 2020, liquidity kemudian diinjek lagi. Ini saya tahu pasti karena ini disebabkan oleh COVID-19 kemarin. Oke, kemudian ada injection besar-besaran di market, di mana semua central bank berlomba-lomba gitu ya untuk ngeprint uang baru untuk mengatasi kolapsnya ekonomi gitu kan. Dan ini kemudian berdampak baik juga ke harga Bitcoin. Dan kenapa kita masuk ke bear market dari tahun 2021 hingga sekarang? Karena Global Central Bank Liquidity juga mengalami penurunan. Nah, pertanyaannya kapan kita akan lihat lagi peningkatan liquidity? Dan menurut kalian apakah ini hanya kebetulan belaka gitu ya bahwa Global Central Bank Liquidity itu pergerakannya mirip dengan Bitcoin, ataukah menurut kalian memang ada pengaruhnya? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga ada sebuah chart di sini yang menunjukkan selain korelasi tadi terhadap liquidity di central bank, ini juga adalah korelasi dengan DXY. Jadi Bitcoin itu
banyak sekali yang bisa kita korelasikan gitu guys. Selain dollar index, stock market US, juga ada global central bank liquidity gitu ya. Jadi DXY juga sama guys. Ketika kita melihat dollar index itu mengalami penguatan, maka cenderung kita akan melihat Bitcoin itu mengalami pelemahan gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat beberapa kali di sini. Setiap kali US dollar index itu mengalami uptrend, maka Bitcoin itu mengalami downtrend. Di sini juga sama. Di sini juga sama, di sini juga sama. Oke. Tapi ketika dollar index sudah menemukan puncaknya dan start untuk koreksi bahkan kembali reverse ke bawah, maka itu biasanya adalah saat-saat yang baik bagi Bitcoin dan biasanya kita akan menembus ke all time high yang baru. Gitu ya. Untuk sementara kita memang melihat dollar index sudah terkoreksi cukup dalam ya guys, dari 100 belasan hingga kemarin sempat menyentuh ke angka 100. Tapi sekarang sempat terkoreksi ke angka 105 lagi. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita akan melihat kemudian sell off-nya berlanjut atau kita akan kembali reverse ke atas? Tentunya itu akan juga berdampak nanti ke harga Bitcoin. Oke, sebelum kita masuk ke chart guys, saya pengen ingatkan untuk teman-teman yang kemarin mungkin ada nonton video saya dan juga sudah join beberapa setup yang saya bagikan. Salah satunya adalah emas juga yang terakhir saya bagikan. Saya katakan di sini kita adalah ketemu dengan buying zone gitu ya. Dan sekarang kita sudah naik kurang lebih 200-an pips guys. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah sempat masuk, mungkin sudah bisa start untuk taking profit. Selamat con untuk teman-teman semua kalau misalnya ada ikutan. Dan untuk GBP JPY saya rasa setupnya masih valid gitu ya. Invalidasinya adalah sesimpel kalau ternyata kita mampu lihat daily candle itu closing di atas area 105 guys. Kalau kita udah melihat GBP JPY closing daily candle di atas 105, maka saya akan cut loss di sana. Oke, tidak ada masalah. Dalam beberapa minggu kebelakangan kita sudah mendapatkan banyak sekali setup dalam keadaan cuan. Yang namanya loss itu adalah sebuah hal wajar di dunia trading guys gitu ya. Tapi overall bulan ini kalau misalnya teman-teman ada nonton dan juga lihat setup saya, ya kebanyakan itu dalam keadaan profit. Dan kalau misalnya teman-teman masih pengen manfaatkan setup seperti ini, sekali lagi, dimana setupnya kadang-kadang saya bagikan di indeks, ada kadang-kadang di komoditas, kadang-kadang di forex, kadang-kadang juga di crypto. Kalau misalnya kalian nggak punya platform seperti Mitrade, mungkin teman-teman bisa consider untuk buka satu account di Mitrade, karena di sini teman-teman akan bisa trading di semua aset kelas, mulai dari forex, komoditas, saham, indeks, maupun crypto. Dan linknya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah guys. Jadi udah lumayan banyak juga yang bertanya platform apa yang saya pakai. Ini adalah platform Mitrade. Oke, dan kalau misalnya teman-teman tertarik, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Mereka juga kebetulan lagi mengadakan event. Teman-teman ketika nanti mendaftar dengan link saya, deposit minimal cuma $50 saja. Nanti teman-teman klik dulu join event, di mana teman-teman akan bisa memenangkan reward hingga Rp750.000. Sebelum trading ya guys. Deposit, kemudian klik join eventnya dulu. Nanti teman-teman open transaksi satu kali, open trade satu kali, posisi apapun, gitu ya. Dan kalian akan dapatkan Rp225.000 yang bisa di withdraw nantinya. Bukan trading bonus ya, tapi nanti bisa di withdraw. Nah, sisanya kurang lebih 500.000 akan teman-teman dapatkan juga ketika sudah mencapai milestone kurang lebih 1,5 sampai 2 lot. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik juga untuk mendapatkan hadiah tersebut sekaligus memanfaatkan peluang cuan yang saya bagikan selama beberapa hari terakhir, silakan kalian klik saja link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar ke Mitrade. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini guys yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart. Oke, nah kalau misalnya teman-teman perhatikan kemarin kita ada sempat membahas sebuah setup di mana teman-teman bisa mungkin manfaatkan sell setup apabila kita mampu breakdown di bawah area ini. Dan kita memang sempat breakdown dan retest guys. Ini bisa jadi ada sebagian teman-teman yang masuk gitu ya. Tapi ini antara teman-teman closing dalam keadaan break even atau small loss gitu ya. Karena kita ternyata tidak mampu untuk nyampe ke area low terakhir atau bahkan ke area di sini. Tetapi untuk sementara guys, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kita sepertinya sudah kurang lagi nge-respect nih guys. Tidak lagi terlalu nge-respect area trendline di sini gitu ya. Yang lebih di-respect sepertinya untuk sekarang adalah trendline yang satu ini guys. Oke, karena kita sudah mendapatkan lebih banyak sentuhan. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi saya akan adjust trendline-nya menjadi seperti ini gitu ya. Dan sekali lagi tentunya ketika kita melihat ada retest seperti ini, itu menurut saya masih belum akan mencari peluang untuk long sebelum kita mampu klaim di atas area tersebut. Oke?
Dan sebenarnya dalam beberapa hari terakhir saya juga udah sampaikan teman-teman, sebenarnya dalam keadaan market yang seperti ini, pergerakannya sangat sideways dan cukup sulit untuk ditebak karena pergerakannya zigzag banget seperti ini. Ini sebenarnya bukan senario atau pergerakan yang ideal bagi kita sebagai seorang trader untuk masuk ke market gitu. Makanya saya sampaikan teman-teman, kalau misalnya merupakan trader, akan sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman hanya berfokus ke satu aset kelas seperti Bitcoin gitu. Karena banyak sekali sebenarnya peluang yang bisa kalian manfaatkan di luar kripto gitu. Ya walaupun saya ngerti mungkin ada sebagian dari kalian kan investor gitu, bukan trader. Tapi kalau kalian trader, sebenarnya banyak sekali setup yang bisa kalian manfaatkan. Kalau memang pengen fokusnya di kripto saja, kalian juga bisa carinya sebenarnya di altcoin gitu setupnya, nggak harus di Bitcoin. Tapi secara overall kalau kita lihat pergerakan Bitcoin, sebenarnya ya belum ada perubahannya sama sekali guys. Kita hanya bermain di range kurang lebih 23.700 sampai 23.000-an gitu ya. Kita masih cenderung sideways dan saya sekarang adjust trendline-nya seperti ini guys. Nah, kalau misalnya sekali lagi ya, kalau misalnya kita mampu melihat Bitcoin kemudian melakukan rally di sini, kemudian mendapatkan bullish continuation pattern, ini adalah pertanda bahwa kemungkinan Bitcoin akan kembali nge-retest ke area upper channel-nya di sekitaran 25.000. Dan kita kalau mampu break, maka kita harus expect Bitcoin akan kembali nge-retest ke area upper trend line-nya yang kemungkinan nanti akan sudah berada di 26 sampai 26.500 dolar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu melakukan hal tersebut dan kembali reject dari sini, kalau ini yang terjadi berarti trendline yang kita lihat di sini semakin valid gitu ya. Dan saya tetap akan mencari peluang untuk short selama kita tidak mampu untuk kembali reclaim di atas area tersebut. Oke, jika ini yang terjadi, nah kita breakdown lagi, ini akan saya manfaatkan lagi. Oke, untuk kembali menargetkan ke sekitaran area 22.000. Kalau di sini mungkin udah sekitaran 22.200-an sebagai area lower trendline dari potentially ascending broadening wedge di sini. Oke, tapi secara overall kalau kita lihat dari time frame daily ya kita hanya cenderung sideways saja di sini. Dan ya kalau misalnya teman-teman yang memang pengen setup yang lebih high atau probability-nya lebih tinggi kebenarannya, mungkin harus wait and see terlebih dahulu. Dan juga kalau misalnya teman-teman yang hobinya risk and reward-nya lebih besar, juga menurut saya harus wait and see terlebih dahulu sampai dia menemukan atau Bitcoin ketemu lagi dengan area major resistance atau major support yang menurut saya akan berada di kedua area ini. Pertama di sini, atau kita ketemu di upper trend line-nya lagi di sini. Selama kita masih ada di pertengahan di sini, semua setup yang teman-teman temukan kemungkinan hanya adalah short term setup gitu ya. Dan sekali lagi sebelum kita mampu reclaim di atas area yang tadi saya gariskan di sini, menurut saya masih akan was-was untuk mengatakan bahwa kita akan kembali reverse ke atas gitu ya. Jadi itu adalah beberapa setup yang kemungkinan akan saya tunggu berikutnya. Dan ya kita bakalan lihat next kira-kira market pengen kasih clue apa lagi. Semoga semuanya sesuai dengan senario saya gitu ya. Artinya saya lebih prefer sebenarnya idealnya adalah kita mendapatkan satu lagi push ke bawah menuju ke area 22.000 dan dari sini kita akan kembali reverse ke atas gitu ya. So itu yang perlu saya sampaikan saja untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video guys. Bye bye.